Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Kalau kamu berdoa itu yang tadarruk. Tadarruk itu ya yang sangat sopan wa khufya, secara diam-diam atau secara enggak berlebihan. Terus hanya ayat innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka orang yang melewati batas. Itu termasuk melewati batas dalam doa karena ada unsur mendikte Allah. Saya memberi contoh tadi. Misalnya kita sebagai cowok berdoa, ya Allah saya ingin punya istri cantik, sholihah, nasabnya baik, gak pernah cerewet, gak pernah apa. Itu kan nanti nyarinya juga susah. Nanti kalau Allah menjabatkan itu adanya di surga, ning donya ora payu rabi, kira-kira. Nah itu sudah berlebihan. Terus kalau ada ulama mengatakan doa itu mukhul ibadah, itu maksudnya gini, doa itu bukti kita minta, minta itu bukti kita lemah. Nah merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah. Makanya masyhur itu syairnya Abdul Al-Haddad itu, fadu'ai wabdihali dalilun li fiftikori. Jadi saya berdoa itu hanya sebagai bukti saya butuh Allah. Saya sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa enggak. Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukhul ibadah, sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal gak kelintas disembadani apa enggak. Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa saya ini lemah. Buktinya, posisinya minta. Itu yang dimaksud mukhul ibadah. Tapi kalau kita berdoa terus posisi kita protes, katanya kamu baik ya Allah, engkau baik. Ternyata enggak juga. Buktinya semua doa saya enggak kamu kabulkan. Wah, ini malah doa kriminal. Jadi yang dimaksud mukhul ibadah itu doa itu bukti minta. Minta itu bukti lemah. Makanya ada syairnya Abdul Al-Haddad maksud fadu'a iwabdihali dalilun li fif tikoh. Jadi saya minta engkau ya Allah itu bukti saya butuh. Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Jadi kalau doa dikatakan apa? Ibadah karena di doa itu minta. Nah, minta itu bukti merasa kita lemah. Berarti kita sa'il Allah mas'ul. Kita minta Allah yang kita mintain. Kita menengadah Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak mustajab. Karena memang tadi seperti itu. Kalau di ilmu-ilmu tasawuf itu apa ya? Doa itu memang benar-benar sudah mukhul ibadah karena tadi perasaan merasa butuh sama Allah itu. Nah, merasa butuh itu, nah kalau kita berdoa merasa butuh sama yang kita minta, itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal, berarti kamu lebih butuh makhluknya. Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus. Terus setelah punya rumah, kredit, saya utangnya banyak. Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah. Gara-gara utang banyak, kredit jatuh tempo, terus melibatkan Allah. Ya Allah, saya ini utang banyak, ini, terus tolong dibayar. Sebetulnya saya itu ingat utang. Cuma Allah tak libatkan kan. Lah itu tidak akan jadi wali, yang jenis ini tidak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen. Melibatkan siapa ya nanya? Melibatkan Allah, terus malam-malam bangun melibatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu enggak gitu, kangen Allah. Terus tahu Allah itu zat pemberi, karena tahu Allah zat pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu. Baru ingat siapa yang bisa ya? Oh Allah. Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik, mau ramal utang, bukan mikir. Untungnya Allah tidak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita enggak, banyak masalah dulu, baru melibatkan Allah. Nah yang jenis ini tuh bahaya. Kalau enggak disembadani mesti ngomel ya. Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan, ternyata ini enggak. Nanti kalau Allah jawab, kamu itu tidak kangen saya, kamu itu kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan. Terus kamu melibatkan saya. Urusannya apa saya dengan itu, Pak? Makanya tidak usah nuntut karena awalnya sudah salah. Ya saya kira itu ya. Jadi ada ayat apa? Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu di semua tafsir dikatakan Allah enggak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi, misalnya minta sesuatu yang terlalu besar, atau permintaan kemarin saja lanu addi syukroh, kita tidak bisa memenuhi mensyukuri, sudah minta lagi.
Misalnya seorang jomblo, targetnya kan asal payu nikah. Tapi setelah nikah bayangkan istrinya solihah, tidak cerewet, itu kan berlebihan. Hilang status jomblo saja belum kamu syukuri kok sudah minta yang macam-macam. Jadi harusnya kan syukur dulu ya. Sekedar laku nikah ini kan ada syukur yang harus seperti jadi dosen juga gitu. Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu karena menjadi kita tidak nganggur. Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa. Jangan tahu-tahu sudah hari kedua cari intensif, cari ini itu, syukurnya aja belum sudah kemana-mana. Lah itu sudah mu'tadin, sudah melebihi apa? Batas. Ya saya kira. Jadi begini ya masalah pendidikan ya. Kalau saya jawab pakai ilmu hakikat saja karena ini keahlian saya. Sebetulnya begini ya, kalau misalnya itu ya subjektif juga, misalnya bilang rata-rata alumni pondok ini sukses, alumni kampus ini sukses, yang ini tidak sukses, itu satu pasti subjektif. Karena biasanya yang diterkenalkan ya yang sukses-sukses. Sama saya punya tetangga dari pondok yang Anda sebut itu kebetulan tidak sukses semua. Itu jantogo saya sampai ngeluh. Saya ini gimana kok? Ya, ya sudah seperti itu kan subjektif. Tapi menyangkut pendidikan itu begini ya, menyangkut hasil dari pendidikan itu. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita mondok gitu, mondok kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak ada berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah, punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat, meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri. Tapi indah Allah itu luar biasa karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri. Nah Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu. Sehingga Nabi kalau muji itu ada Uwais Al-Qarni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil sowan Rasulullah itu Uwais Al-Qarni tidak bisa. Karena setiap ibunya dipamitin mau sowan ke Rasulullah itu sama ibunya nggak boleh. Tapi apa yang terjadi? Justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun. Kurun itu waktu adalah kurun yang ada Uwais Al-Qarni. Saya punya teman, ini kisah nyata, saya berkali-kali ngisi ngaji di komunitas ulama. Ini mungkin tidak bagus untuk kampus, tapi harus saya utarakan supaya ya kita evaluasi. Saya bilang gini, saya ini jadi kiai itu sering iri sama orang goblok. Orang goblok itu barokah kata saya gitu. Itu kiai-kiai kaget semua karena saya bilang orang goblok itu barokah. Saya beri contoh gini, misalnya saya pinter, terus juara MTQ, juara hafal Quran atau juara baca Quran secara tartil. Ujung-ujungnya saya dapat apa? Hadiah umroh atau apalah, atau hadiah rumah atau apa. Pertanyaannya adalah mendapat. Saya ulang lagi, mendapat. Sementara ada santri yang bodoh, gara-gara bodoh itu dosen UI yang enggak, jadi kiai yang enggak, akhirnya dia jadi pekerja di Korea. Barokahnya bodoh tadi. Karena di Korea melihat orang ateis, akhirnya dia kepikiran bikin masjid. Sebagian gajinya disumbangkan untuk masjid. Ini bodoh pendiri masjid. Tapi kita gara-gara dosen dakwah di masjid, ini pinter dapat uang dari masjid. Nah ini bukan nyindir, ini biasa saja. Ini maksud saya. Maksud saya, kamu jangan ngabaikan hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ini punya teman ini betul. Saya ini kan kecelok dulu tuh Gus Alim. Nasib saya di mana-mana dihormati. Kadang saya merasa dosa. Kok dihormati? Saya punya teman, dulu gobloknya minta ampun sekolah, sekelas maksudnya. Gobloknya, soalnya gobloknya harus disepakati. Sudah. Iya, goblok mujma'al ya kira-kira. Singkat cerita, dia itu hidup di pedalaman Kalimantan, sekitar tahun 92. Dulu kan biasalah di dalam hutan itu pasti ada penebangan hutan macam. Dia ada bosnya, yang jelas dia ada bosnya. Saya yakin juga agak kriminal. Karena dia tidak yang illegal logging. Pokoknya ditakdir dia hidup di tengah hutan. Ikut orang. Setelah itu dulu nggak ada HP, sering kirim surat ke saya, Gus, saya ini hidup di tengah hutan, tapi saya ini Muslim pernah mondok, kalau nggak bikin sumpah itu nggak enak, bikinlah dia Jumatan. Nah karena dia pernah ngaji fikih Syafi'i, kalau Jumatan nggak ada orang 40 itu harusnya zuhur tidak Jumatan. Tapi orang yang kerja di situ tidak mau. Wong dino Jumat kok zuhuran loh Pak. Kalau dino Jumat ya Jumatan ya. Tanya saya, Gus itu kalau ada kaulnya enggak supaya Jumatan ndak orang 40 sah. Singkat cerita dia lama-lama jadi pendiri masjid di situ. Dia punya sedikit gaji ya dipakai masjid, punya sedikit tanah diwakafkan untuk masjid. Artinya apa? Indah Allah ini banyak orang bodoh, ternyata di komunitasnya dia muassis, pendiri.
pemberi. Sementara kita yang keceluk pinter, dapat umroh, dapat bonus. Kira-kira nanti kita ketemu Allah. Kamu pernah nyumbang Islam apa? Yang bodoh jawab, oh nanti Gusti bikin masjid di pedalaman. Kita yang pinter. Kayaknya kalau memberi, enggak lah Gusti. Reputasinya mendapat. Ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakrin, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka. Mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja. Pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam. Dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh, tapi kita bebaskan. Terus tanya, bagaimana kamu ya Umar menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu. Yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkap ya dibunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, innama salaka ya Abu Bakrin kama sali Ibrahim. Kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Izqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innakal ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik. Melihat umat itu sesyafakoh itu. Syafakoh itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa innahu minni. Orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya. Tentu layak masuk surga. Wa man asani, orang yang mendurhakai saya, fa innakal ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka, enggak. Engkau Maha Pengampun. Wa masalu kaya Umar kama salin Nuh. Isqala rabbi la tadzar ala ardi minal kafirin dajjara. Umar, kamu mirip Nabi Nuh. Inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu enggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tufan. Nah kalau sampean tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya. Sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri. Jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu tidak bisa mensyafaati karena itu. Ketika diminta ini hadis sahih bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya ini sahih enggak? Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini alhamdulillahnya jadi wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensyafaati adalah pernah corong Jawa maksudno kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a li Zaidin berarti mendoakan positif. Kalau da'a la Zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasot. Nabi Nuh adalah orang yang pernah maksudkan kaumnya. Nah, saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap tadi cerminannya Abu Bakar, dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar, dianggap niru Nabi siapa? Nabi Nuh. Lalu kalau sampean tanya, bedanya gimana? Begini logikanya. Kita mengkaji secara akademik begini. Ada ulama besar, namanya Abdul Hasan Asyadzili, itu masyhur di Indonesia menjadi Thariqah Asyadziliyah. Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abdul Hasan Asyadzili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abdul Hasan Asyadzili ini malah marah besar. Atuhibbu alla tadhhara maghfiratu. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirahnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan. Karena tidak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang tidak ada. Ini cerita ilmiah. Tapi kalau Sayyid Abdul Al-Haddad, itu kebalikannya. Ada orang fasik gitu, hidup berkeliaran, mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Ada kiai atau siapa gitu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau, Sayyid Abdul Al-Haddad marah besar. Man da'a li fasikin bil baqa faqad ahabba ayyusawahu fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik hidup berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu Sadziliyah, yang satu Haddadi. Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Juga masyhur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan.
Kalau Said Abdul Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Gitu. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus, gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Hatinya atas ya. Wong orang iso nangis ya. Tapi kalau Abu Hasan Asadili kebalikan. Kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah tertawa enggak kalau ngaji? Enggak pernah. Udah, enggak usah ngaji sama orang itu. Orang enggak bisa syukur. jadi, jadi itu manhaj besar. Nah akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur, guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena tidak punya uang, kalau guyu karena punya uang. Itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak. Kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis ya karena takut azabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini cara Jawa serako bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal. Adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf, kutub wali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadim, superior. Tentu gak layak tersentuh barang hadis. Barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Sehingga enggak levelnya apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk. Sementara Allah itu qadim. Enggak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini enggak kuat. Enggak kuat menampung zat yang qadim, yang superior. Sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan madharul jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya, memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya kata. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah di balik jamalnya ya punya jalal, di balik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah, kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini. Fa inna kulla maujudin yasihu ayyura. Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya saya ulang lagi ya, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham, la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan. Neraka ya diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri. Yaitu Al-Qayyum. Atau dalam bahasa ngajinya Qiyamuhu binafs. Nah lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya. Sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya beri ya bocoran. Kenapa mazhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar
bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu pulpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau pulpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada pulpen. Posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus-menerus. Tapi kalau tahu karena mata sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya yang menciptakan, maka akan tahu terus. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus. Jika Allah tahu cara bikin kuman, terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Mesti gak kebayang. Kamu bayangkan kayak makanya Allah itu kalau cerita sederhana, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu lebih dahsyat timbang gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu. Bikinkan patung gajah, mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, nggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa sih? Organnya punya kuman. Kumannya punya organ. Organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam tuh melihat mukjizat kan yang dasar-dasar. Kayak dinosaurus, gajah. Wow. Gitu. Kalau orang alim nggak, malah melihat nyamuk. Kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini nggak ditumbuhi para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu nggak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai Allah. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat ghafur, pengampun. Jika kalau kita terlalu kasar, ini kan yang kita cintai bersifat ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim. Beliau sangat mantel sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi mau mantel gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghafur. Maka kita mau tidak mau. Makanya ada riwayat mengatakan takhallaku bi akhlaqillah. Kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah. Kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya akan dua. Protektif. Ada telepon itu dari siapa? Cewek atau cowok? Protektif. Itu bukti cinta apa bukti suudon? Kan tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus WA-an sama lelaki gak apa-apa, jalan sama lelaki gak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama gak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satunya yang disembah. Gak boleh didurhakai, gak boleh dikhianati, sehingga ini sangat keras sekali. Nah, ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim. Karena orang yang zat yang kita cintai bersifat ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur. Nah umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat.
Ada yang ngambil sikap, oh urip mangan turu, ngenteni mati. Itu lebih baik itu timbang punya istihad tapi gak jelas, mendingan. Itu ada riwayatnya. Suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, masyhur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun. Al-qa'id fiha khairun nal qa'im wal qa'im fiha khairun nal masi wal masi fiha khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah. Kata Rasulullah, yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan. Yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah, itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B. Ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati A, nggak di gubernur A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Biar saja dia husnul Fatimah, yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu baru badan kendali di tangan Allah. Sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampean milih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing dadi aku loyalin. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, luwih kacau menan anut pangeran kan. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mes. Ini uang kamu 500.000 untuk kamu. Mesti ditambahi 100.000 ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sodako. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, kowe mondok aku ora iso nyukupi, sing iso nyukupi ya kanca-kanca. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok, uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari, kok bisa hidup itu kan barokahnya teman-teman itu. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana-sini. Sehingga Nabi dulu cara ngendikan itu unik. Kata Nabi, da'un nasa yarzuqu wahu ba'duhum ba'duh. Menusau barnawa, enggak saling memberi rezeki. Ketika ada collab, Medina itu pernah collab, terus sekarang pernah defisit. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusa'iru fa inna Allaha huwal musa'ir. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga itu. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya saya ulang lagi pakar-pakar hakikat. Begini, misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang nggak punya kemampuan beli, yang menimbun juga nggak punya uang. Nah, tapi kalau sampean tanya,
Tapi Gus nak ra tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat dari tidak pernah bayangkan gitu. Salah sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan, wah kalau negara ini kayak, wah kita makan apa? Kalau negara nggak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, dua beliau, Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan itu ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi dua beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah. Zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, agak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya. Itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh, itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja. Kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan ya, ada orang kafir di depan gua. Kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya, pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Nah itu bahasa ya kalau mau istirahat itu masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di. Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil, kita haji kemana dulu? Zaman dijajah Belanda kita. Jadi yang berusaha terangkan di antara sifat dasar orang-orang baik adalah di mana saja, kapan saja itu memberi manfaat. Termasuk tentu saat paling sulit. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu wa ja'alani mubarakan nama kuntu, saya ditakdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa. Jadi perlu diketahui ada 3 nabi yang seperiode. Satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak, lisannya Anda jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan nabi. Terus ketiga, Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan Jawa Isa. Jadi ada 3 nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level, karena Nabi Harun ini jadinya Nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita, beliau itu alsak. Alsak itu lesannya agak kedal. Tapi ini alsak yang barokah. Jadi dulu ceritanya Musa kecil karena dia seorang nabi, beliau seorang nabi. Itu kalau melihat Fir'aun itu mangkelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat Fir'aun. Singkat cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan. Pokoknya nakal. Lama-lama Fir'aun curiga, dasar orang Israel. Nabi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil. Jadi seperti itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang Kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt Al-Kipti, makanya disebut Maria Al-Kiptiyah. Kalau orang sekarang bilang Egypt itu bahasa kunonya Mesir itu Al-Kiptiyah. Nah, memang secara bahasa Arab Mesir itu nggak mungkin, bahasa Arabnya Mesir itu nggak mungkin karena Misro itu maknanya kota.
Jadi kalau kamu bilang kamu kemana ke Misro, ke kota, lah ya kota mana? Ya kota Mesir itu bisa debat kusir. Jadi ya kayak kita lah, kita sekolah di mana? Di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Nah, kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyhur itu dalam cerita dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pinter mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dikunyah. Itu yang menyebabkan lisannya Musa itu alsak, agak pelat. Nah, ketika jadi rasul itu akan repot karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang rasul tapi lisannya tidak apa? Cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis ngendikan ketika diutus wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyarid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saudara saya Harun itu lisannya lebih fasih. Tolong jadikan dia rasul sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan, Harun dan Musa ini enggak level. Artinya enggak level itu ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan, kecerdasannya, jadi nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi khitab Allah, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahu hukma sobiyya. Yahya berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sehingga karena selevel dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj, dalam metode dakwah. Dua karena masih misanan tadi, kalau Jawa kira-kira mirip misanan. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya itu milih kalau singgah di satu kampung, Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik tadi. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa. Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Syiror itu orang-orang nakal. Masyhur itu Nabi Isa menjawab, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua nabi ini sering berdebat, tentu debat yang baik, dan itu menjadi cara Jawa itu punjeri ilmu. Jadi manhaj ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak rileks, panik, saking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks, pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering sering kalau bahasa Arab itu abasa ya. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya terus? Ka'annaka ta'manu min makrillah. Kamu sering senyum kayak kami sudah terbebas dari azab Allah, dari ditegur Allah, seakan-akan kamu orang paling benar yang enggak akan salah. Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering merut, ka'annaka taqnatu min rahmatillah, seakan-akan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhaj besar. Kalau terlalu senyum, ya dianggap orang yang kayak nggak punya perasaan dosa. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya nggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang masyhur itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, ulama ummati ka ambiya ibani Israel. Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani apa? Israel. Karena ketika umat ini enggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israel.
Dan banyak syurrahul hadis, para penyarah hadis mensarahkan Nabi tidak ngendikan ulama ummati kamisli seperti saya, tapi ka'ambiyai Bani Israel. Bagaimana nabi-nabi Bani Israel? Nabi Bani Israel itu macam-macam. Termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Delala umatnya Nabi itu ada orang alim alamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah. Sampai kapundhut. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi nikah sunnati, tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah. Karena masyhul, karena sibuk ngurus ilmu. Bukan karena tidak laku, yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya ya normal, tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kapundhut itu tidak nikah. Imam Sibawayh itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu. Dia ganteng, Sibawayh itu maknanya tuh apel, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang senang. Akhirnya dia nikah. Saya nggak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istri. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa Imam Sibawayh. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia. Mungkin Pak dosen, saya kiai pun nggak bisa niru. Ada orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat sujud syukur, sholat terus. Saking senengnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solihah, tahu suaminya ganteng ya terus sholat terus syukur. Itu sampai berhari sampai bertahun-tahun. Terus ketika ketemu, cocokan, dek kita sudah nikah berapa? Terus dilihat, kayaknya sudah 10 tahun, tapi tidak pernah hubungan. Oh itu nggak kebayang, itu ganteng sama cantik. Kalau jelek sama jelek itu mungkin. Yang satu villa naudzubillah, satu itu kan nunggu rafa saja. Ini nggak ganteng sama cantik. Nah kenapa kualitas ulamanya Rasulullah itu bisa seperti Nabi Bani Israel? Karena agama ini, umat ini sudah ada ditunggui para nabi. Jika mau tidak mau kualitas ulama, alhamdulillah barokahnya Nabi itu berkualitas kayak nabinya Bani Israel. Soal kebahagiaan, nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak, dijajah Belanda, jajah Jepang, ya nyatanya anaknya banyak-banyak. Itu kira-kira bahagia bangga. Nah, artinya gini ya, tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya, tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni piye, ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Razzaq, Ar-Razik yang memberi rizki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rizki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk. Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang, nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggoni wali songo ya banyak orang Islam, sekarang nggak usah wali songo. Ditunggu dosen-dosen yang ngajar aja nunggu digaji. Kiai pidato ya ada yang beri salam template. Itu kalau nuruti definisi ikhlas itu tidak ada yang masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah Al-Hadi, penunjuk jalan. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman. Coba Amerika kayak apa, Islamofobia. Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam, Eropa juga gitu, Australia juga gitu. Anda kan nuruti teori sosial. Sudah dunia sudah materialistik kayak gini, orang dohirnya itu akan meninggalkan agama. Nyatanya tidak juga. Saya pernah di Korea seminggu, itu di negara ateis.
Itu TKI ke sana tuh nyari uang. Ternyata ya kepikiran bikin masjid, bikin komunitas Islam. Coba siapa yang menggerakkan hati itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi cara berpikir tauhid saya ulang lagi, saya mohon sekali di pengajian ini saya cerita wajah alani mubarakan nama kuntu. Jadi cara berpikir sekian nabi, terus kita punya karakter tertentu, kita milih nabi ini itu sah. Karena ulama ummati ka'ambiyai bani Israel. Ulama umatku itu ibarat kayak nabi bani Israel. Jadi ada yang milih tadi. Seperti Nabi Isa fokusnya ngurusi orang-orang nakal. Itu juga bagus karena di mana-mana nabi itu seperti dokter. Tapi Nabi Yahya hanya berkawan sama orang-orang soleh. Kita tahu berkawan orang fasik itu resiko ketularan. Iman pas-pasan wae kancane nang fasik kan taqabbalallahu minna minkum gitu. Wong kamu sendiri tidak sehat-sehat amat berteman orang penyakitan kan bahaya. Tapi kalau kamu sebagai dokter kok hanya berteman orang sehat, lalu kamu penelitiannya gimana? Masa saya dokter spesialis, pernah penelitian, semua orang sehat saya pernah saya teliti. Itu dokter aneh apa enggak? Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya, khatam betul apa enggak? Iya Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rodok bodoni itu. Dibaca buanter sing nyemak ya mendelok pojoke tok. Mergo kebanteran. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Sayyid Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Sayyid Muhammad bahasakan itu Ataqah Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqah Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, kila 1000 kali. Tadi berapa semua? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampai tadi berapa? 800 juta. Wah ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Sayyid Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa ibnu Uftin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? 800 juta. Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan. Ya, sudah susuk ini, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad al-Khiyari fi fawaitihi an Hudzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar sak terusé ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bisiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula ma fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda, yang penting Anda jangan kampanye kalau itu
perintah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan atakosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas, saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah, kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usaha, kata. Akhirnya anaknya dawuh tinggi Gus nggih. Wah, akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya, anaknya mau mlebu metu mau enggak tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan aukiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang iya seperti itu. Nah, terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus hanya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terus hanya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu diburu baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abu Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas melafadzkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan As-Sadili karena alasannya tadi, yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir
Saulang lagi orang kafir yang mati kafir, anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfar. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahda. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini, karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Halati maring mengkono-mengkono keadaan. Yauma idin ing dalam dinane ikilah zulzilatil ardi. Lafat yauma idin badalun dadi batal min ida sangi ida. Wajaba dijawab ikilah ida iku lafat tuhaditsu akhbaruha. Nyeritakno apa arat akhbaruha ing cerita-ceritane arat. Tukhbiru tegese nyeritakno apa arat bima kelan perkara umila kang den lakoni apa ma alih ing atase arat min khairin sanging kaapian apa wae wa syarrin lan kaelekan apa wae. Arat nyeritakno bi anna rabbaka uhalha bisa bi anna rabbaka. Kan sebab saat temen pengiran sira iku auha iku maringi wahyu sapa rabbuka atau nugasno apa sapa rabbuka laha maring arat. Amarat sing utus sapa Allah ing arat didalika kelan mengkono-kono zalzalah. Fil hadis iku tetep ing dalam hadis te ana riwayat tasyhadu ala kulli abdin. Utai bumi nyekseni ning saben-saben wong au amatin, budak au amatin to amat, nggih sinten mawon bikul 5. Lan sakabehane perkara umila kang den lakokno apa ma ala dzaliha ing atase gegere arep. Yauma idin ing dalem dinane zulzilatil ardu yasduru metu sapa annasu boro-boro manusa. Manane yan sarifuna tegese bubaran sapa annas. Bubaran min mauqifil hisabi saking nggon hisab. Oleh bubaran astatan hale beda-beda. Mutafarriqina tegese perenco-perenco. Mulane fa'akhidhu dzatil yamini monggo te wong sing ngambil arah kanan iku ilal jannati berarti menuju swarga. Wa akhidhu dzati shimali te wong sing ngambil arah kiri iku berarti lan ari maring neraka. Liyaw supaya den tontokno dipertontonkan diperlihatkan sapa kabeh amal ing ngamal-ngamale kabeh. Manane ijazah tegese den werono ing piwalese amal. Menal jannati sing swarga awin ari neraka. Terus kesimpulannya famay ya'mal misqala dzarratin. Faman mengko sapane wong ya'mal nglakoni sapa man misqala dzarratin ing sak berate semut budak nak cara Jawa semut merah zinatan namlatin tegese sak bebane atau sak berate semut sogiratin kang cilik khairan ing kaapian. Ya ra mengko mesti bakal nyekseni sapa wong hu ing khair. Ya ra sawab. Wis ningali sapa wong sawaba ing ganjarane khair. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarra yara. Waman disapane wong yakmal ngakoni sapa man sekolah daroten ing sak itu mriki dimaknani sak apa berate semut merah atau semut budak saron ing kaelekan apa wae ya ro mongko mesti ningali sapa wong ing syar ya ro tegese mesti ningali sapa wong jajau ing piwalese syar. Dene iki kula maknani spesial maksudnya langsung ngangge hadis tentang idza zilzilatil ardu napa. Karuan niki dawuh Imam Suyuti niki wis karuan nggih. Bumi nak diguncang mesti dasar wong barangnya gede mesti dasar. Anak-anak keran obahe kaya apa ngrimo nek keran. Sono Imam Suyuti. Jadi kenapa bumi ku dasar? Asyadid al-munasib lidhomiyah. Mergo barangnya gede digoyang mesti gede. Paham nggih? Kaya kowe seleramu gede ya nafsune gede ngono. Rezekine sing ora gede. Akhire plungkar ngene iki. Mbak niku buatan penting masalah gede ini bumi cilik bumi buatan penting. Sementing begini ya. Ini rungokno tenan. Yang unik tuh Nabi menghitung khair dan syar itu tidak hal-hal besar kayak nyuwun sewu misalnya haji atau zakat. Kan tidak semua orang itu mampu no. Jadi Nabi itu unik. Kadang-kadang ngitung khair syar itu hal-hal keseharian kita. Misalnya kayak ngaku kelabi ape. Mbak Nabi itu dihukumi capek. Ngetokno mlarate ku apik. Engko ngetokno sugih ya. Apik, ngetokno ora jelase ya apik, pancen terus. Piye ya wis piye wong pangeran ngadepi wong mlarat iku kan repot. Diapakno napa?
disiksa wis entek rasane. Cara gudeg mati rasane seruwet. Nah, mungkin kalau waca hadis sahih. Jadi begini. Ini penting sampean lakukan. Keseharian tuh penting. Napa saya ulang lagi napa? Keseharian ya kayak gitu. Iki kaya nggawa tafsir Jalal Ibnu Rokok kan sangane ya ora pantes. Kabeh kan butuh pantes. Misalnya gue whisky atau khamr Ibnu Rokok kan pantes. Wong nggo Jalal kok mlebu. Kok kan ya ora pantes. Tapi terusane padha. Wong nggo Jalal kok goblok. Iku ya kaya ora pantes. Kaya ae lho ya. Sajane ora pantes. Jadi kabeh iku butuh pantes ngono tok. Unsur kepantasan. Ngoten iki lho waca hadis, engko sampean nangen-nangen. Masuk agama kok didol ya ora pantes. Adol ya klambi, adol ya sapi, adol kok agama iku ya ora pantes. Sajane iki mau cerita saja. Cerita. Ini kula waca teks Arabe nek ana sampean tepak iku ya paham, nek ora tepak penting orisinil, nggih. Ini hadis di Bukhari, ikutnya di Kitabul Itisam bil Kitab wa Sunnah. Ya ikutnya di bab Kitabul Itisam bil Kitab wa Sunnah. Nomor hadisnya 7356. Wis hitungnya ben koyo pinter. Nggo pidato sedarane pinter harus ora roh buktine. Ini nomor hadis sekian ngono sawangane. Ya sawangane wis pinter. Kaya wong saiki lho Mas, ayat berapa? Nomor barisnya wong isor wae roh. Amit. Nah ini tentang pamaya amal mithqala dzarratin. Ternyata Nabi itu ngitungnya hal kesene. Di Bukhari diulang beberapa kali hadis ini. Tapi ini kalau waca sing pas teng Kitabul Itisam bil Kitab wa Sunnah. Dereke partai niku al-ahkam allati tu'rafu bid-dalail. Ya beberapa hukum yang kita harus istidlal karena Nabi nyebutnya hanya sebagian tapi kita nanti menyebut untuk semuanya. Ini rumah nomor. Nabi pertama ngendikan al-khailu li salasatin, orang punya kuda. Nabi pertama nyebut kuda. Tapi baru kowe ora usah terus golek kuda terus sunah Rasul ora usah larang kuda iku sing tunggu tumpakan iku larang. Lah larang. Aneh-aneh, utangem lho sahur aneh-aneh. Larang kuda. Iku sih. Ya al-khailu li salasatin, ya kuda atau tunggangan itu untuk 3 orang atau potensinya untuk 3 kegunaan. Li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wisrun. Ada orang punya kuda itu anaknya ganjaran tok. Karena diperuntukkan persiapan untuk apa? Kebaikan. Terus wali rajulin sitrun itu dadekne wong ra ketok kiri nemen-nemen. Kowe dikari tuwa kan wong sing di mobil ra dibok silai, mergo Pak Yai dikari tuwa. Cukup lah nggo nekani istighosa, nggo nekani manakiban cukup lah. Bojone lara meler nggo ngetroyo. Cukup engko nggo minggat usung-usung ya. Cukup. Dadi pokoke pantes lho to. Ya, tapi nak kowe di mobil blas kiai iku kan tiap ono undangan tanggamu di mobil kan kepikiran. Wah, nilai mesti kan. Ya, dadi dikari tuwa iku wis cukup lah. Ya sudah istighosa ya. Teko ya. Sudah pengajian zaman latihan kayak pengajian belum boh. Tua itu. Ngono iku wis pantes oh. Tangga wis ora kuwatir apa? Disilai. Terus wa ala rajulin wisrun ini. Ada orang yang kalau punya kendaraan malah jadi dosane karena dipakai kesombongan. Nah yang penting kita ini pada titik sitron. Sitron itu sementing di dunia ngetokno. Nah kamu itu cukup. Orang lain nggak perlu mikir kamu. Nah, ya paling nggak kayak gue jalalan. Wong yakin gak buta huruf. Masa gue jalalan kok buta huruf. Ya misalnya gue sawi kan. Wah alumni Al Azhar kan macem. Umil Quran. Masa gue sawi kok roisari pujar rupet kan. Nah ini uniknya. Nabi terus cerita. Yang menjadi ganjaran, hanya dia punya kuda atau kendaraan selalu ganjaran itu karena dipersiapkan kebaikan. Yang sitron itu ta'afufan. Ta'afufan itu ya podo lah. Kita kok numpak Alphard ya numpak roda 4, keri tua ya roda 4. Prakudanane ya podo, napa prakudanane ya podo. Watuke sing beda. Nah, terus yang terakhir warajulun robatuha fakhron wariyaan bahya ala dzalika wisrun itu yang dipakai kesombongan. Nah ini yang cerita unik. Kemudian orang ini tanya ke Nabi,
engkau cerita kuda ya Rasulullah. Bagaimana kalau orang punya khimar? Terus wasuila Rasulullah anil khumur. Khumur itu jama'i khimar. Terus qala ma anzalallahu alayya fiha illa hadil ayat al-fazah al-jami'ah. Jadi Nabi muji surat Zalzalah itu. Allah tidak menurunkan ke saya ayat sekompleks surat Zalzalah. Ini satu-satunya ayat yang kompleks untuk menganalisis semua bentuk kebaikan dan atau semua bentuk kejelekan. Nabi nyifati hadil ayat al-fazah al-jami'ah. Ini terus Nabi mau fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Imam Bukhari masyhur, beliau itu setiap bikin judul bab. Ya saya ulang, beliau setiap bikin judul apa? Itu adalah fikih beliau. Fikih beliau artinya Nabi nyebut khoel, ternyata sahabat ini tanya khimar. Dan nanti ya hukumnya sama. Baju ya sama. Kayak ngasih duit 100.000 ya. Misalnya kayak kiai latihan kiai ning desa. Dolan ning kaji suga sangu 100.000 200.000 kan yo ketok paling gak kiai ini wis iso mulai iki. Nggo umbalan. Nah terus ketok kiri ra go apa-apa kan. Tosa terno iki kan. Ngel-ngel wong, pokoke ngene iku perkiraan ngene iki iku. Ngel wong. Dong ya. Ayo, wis tau ngalami kabeh lah kata itu saya. Itu dulu. Nah ini penting kalau aturakan. Nah sebetulnya juga gitu, kayak ngaji gue jalan kiai ibu yo seneng. Pemene gue sawi, warasan rangno akeh-akeh gue sawi. Sitron, iku yo nutupi bodhomu mergo gawa sawi wah serang-rangno akeh-akeh mesti wis pinter apa meneh ngrungokno mbek mencureng wah iki mesti tadabbur gitu. Pokoknya semua sikap, nah ini yang unik dari Nabi. Keseharian itu, saya ulang lagi. Nabi itu ngitungnya keseharian, hal-hal keseharian. Makanya kita berharap seperti ini ngaji seperti ini secara paham lah. Nak menawa Allah ngitungnya ora kok masalah paham. Tarkul ma'asi. Saat ini kan kita agak dugem. Supaya ora katut babon, ora bodoni wong, ora bunuh, ora nyobat. Kan ngaji mbek nyopet ra iso. Paling ndak itu yes ngitungnya pangeran itu ternyata detail. Nak dihitung ngaji kudu paham, aku yakin itu masalah. Ya nak dihitung tarkul ma'asi, wah top. Top. Nah, saya ulang lagi. Sampai sahabat ini wafil hadis ini tenggene kitab. Ini yang saya baca kebetulan Irsyadus Sari. Wal hadis fit tafsir ini cerita. Terus dari Sarai Bukhari. Wayah tamilu terus sak terusé sebagian riwayat sampai sahabat ngendikan ma ubali alla astami aghiroha hasbi. Ya, ma ubali alla astami aghiroha hasbi. Ya Rasulullah, ketika engkau mensifati ayat ini adalah al-jami'ah, ayat yang komplit, maka saya sudah tidak peduli lagi kalau tidak hafal yang lain. Sekamane dekne pidato eling fama yakmal golek-golek iku saron gak wae khairon. Engko ora ana hitungane dhewe-dhewe. Tak baleni ya. Golek-golek iku saron, tapi ngenerangno hukum iku khairon. Engko ora pangeran dhewe sing ngitung. Ya terus no Mas, deres iku khairon. Golek-golek saron. Mulang cawe wedok iku taklim khairon. Sahabat iku saron. Terus pokoke yo ora banyak ora semua perilaku kita iku yo ngono iku. Ya delok Ka'bah iku khairon. Adol Ka'bah iku. Kabeh iku wis iku analisis iku. Ibu-ibu pinten niru wong saleh iku khairon. Bodoni publik iku saron. Wong goblok kok ibu-ibu. Saron Gus. Lah iya, tapi niru wong apik iku khairon. Bodoni iku saron. Wis pokoke iku. Nah, ternyata sahabat oleh ngendikan ma ubali alla astami aghiroha hasbi. Nah, terus ini buatan ben sampean ngerti sing ditakdir apal Quran utawa ditakdir apal lali. Ben niru sahabat guys, pok apal fama yakmal. Menawa ora pati kok ngarep. Oleh ngendikan ku ayat ora surat. Lho ora ira aku sing sinawi ku aku kok. Oleh ngendikan ku ayat ora surat. Menawa oleh ngapal mulai fama yakmal iku.
Lho ayat mek surat ana bedane lho dul putok. Muka kan ngedol zam-zam ya apa? Kulo nak ngombe zam-zam, Mas. Tak donga-dongaku ki rada sombong tapi mandi. Zam-zam ben kowe tau diombe wong hafal Quran secara ngedol. Sing ngedol kowe wis kakean. Ya, jadi kula waca ge. Wattafaqal ulama ala umumi hadil ayat. Mboten surat ayat. Wa qala Ka'bul Ahbar laqad anzalallahu ila Muhammadin ayataini. Ahsota ma fit Taurat wal Injil. Oleh muni ahsota, ahsoina. Ahsot. Allah itu nurunkan ke Muhammad Ka'bul Ahbar wong ahli kitab. Dise rapati cocok mek Kanjeng Nabi, ndekne wong ahli kitab. Tua-tua Islam niku mawon terlambat. Ya tua-tua niku Islam, niku wae terlambat. Tapi akhirnya jadi komentator terbaik yang memperbandingkan Quran dengan kitab-kitab napa samawi sing riyen. Itu komentator terbaik kok Ka'bul Ahbar sing dipakai di Ban Al-Hadisani An Yasar bin Atha An Ka'bil Ahbar. Mekah turunan Medina atau turunan Israel. Gak ada hubungannya dengan bojo negara. Ya, rungokno. Allah itu nurunkan ila Muhammad. Spontan masih jangkar ila Muhammadin ayataini ahsota ma fit Taurat wa Injil. Dan dua ayat ini sudah menghabiskan materi yang ada di Taurat dan Injil atau menandingi ada di Taurat dan Injil. Iku fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Nah, ini penting. Dan itu Imam Bukhari ngikutkan di Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Ya tinggal kok ngaji. Koyok guyu iku dikritik jare tumitul qalb. Kasratud dhaqi tumitul qalb. Tapi ada riwayat inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron. Ya itu kan karek niat. Kere-kere ini nak orang guyu kan yo melas. Moto kere-kere ini nak orang guyu. Iku yo ora BLT. Nak guyu wong ora ngarah darani sombong, dadek paling kamu nglalekno masalah. Sombong kan butuh potongan. Di duwe uripe baik-baik saja. Lha iku nak uraan wong darani. Nak karuan kere wong guyu mesti nglalekno iku. Jadi gak mlebu partai sing tumitul qalba. Yang liporati, wong golek lali. Sampai keterusan dhewean nang kok guyu. Kok wis rondok pancen wis napa? Ya ora ngono ya. Dados kula suwun sing ditetir hafal Quran untuk membuat apa saja di semua sikap hidup kita. Niku wis ya fama ya'mal. Napa? Wonten ulama itu dadi wali. Niku sepele. Dene wong gresok munggah gunung paling dhuwur. Ongkang-ongkang ngene watu paling gede. Terus pahpoh. Iki nek mbok tiru tapi ya rondok nang sing. Oleh muni ngene, ainal muluk fi hadil ladzah. Enake apa dadi raja? Ngantor mikir rakyat ribet. Enak kaya aku dhewean iso pahpoh. Bariku terus nyifati Jalalullah, nyifati ni'amu wa ini asik mbek pengen. Jika ulama dulu itu ya pancen ra butuh proposal tenan. Ya ora butuh dikenal presiden, dikenal menteri, dikenal wong sugih. Ndekne malah jangkal. Ainal muluk biadillah. Enak apa dadi raja? Enak apa dadi pejabat? Sekali sinau filadatin la yuwaziyalatun ukhra. Wes sekali sinau wis top lah. Saiki gak. Bareng sinau ora kramat-kramat. Kok ngene tok? Bareng pidato untuk sidik lho, lah kok ngene. Iku ora ulama yakin gak ulama. Ya ora mubalek. Wong mergawe. Dhisik iku cerita. Dhisik iku jenenge ulama iku nek wis sinau diganggu wong ngangkel tenan. Kodek niku filad daten apa? Ning keenakan sing gak tertandingi. Sampai muni ainal muluk. Ora muni ora ainal roy, ainal muluk. Enake apa dadi raja, dadi pejabat dibanding aku. Sinau ku suwen. Ora didol ya sinau wae sinau. Cerita wong apik sing waras, cerita wong waras no, cerita wong napa? Waras. Sehingga dekne wis diangkat dadi wali mergo Allah iku bangga. Iki lho kawulaku tenan, senenge mbek aku. Ora seneng penghasilan ya maksudnya, senenge ya mbak. Wis ora usah dijerok-jerok ndak sok ngono. Itu juga fama ya'mal mithqala dzarratin. Ini misalnya ke pidato terkenal ayatnya Allah, terus kowe nikmati.
baru kayak aku terkenal, ayat ini terkenal. Terus seneng aku tok orang penghasilan. Iku ya wali karena kamu bangga dengan syuhratu kalamilan apa? Syuhratu kal. Orang ada hubungan dengan penghasilan, tak balene orang ada hubungan sampai Penghasilan, pendapatan. terus ketika dijajal pangeran ora entuk penghasilan itu tetap seneng. Ya ora ora pangeran rencanane jajal pirang tahun ya ora tapi nyatane jek seneng. Ya. Ya jadi kalau suwon nggih sing ditakdir gak apal Quran, ya ditakdir lola lali. Niku derek dawuh sahabat, ma ubali alla astami awiruha hasbi hasbi. Sahabatnya ini berkali-kali mulai di Bulughul Maram di beberapa kitab. Memang Nabi ketika gaya kaidah kebaikan terus ditanya makis yang dikiaskan itu apa? Mesti jawabnya Nabi fama ya'mal mithqala dzarratin. Karena ini tadi ketika Nabi cerita kuda, kemudian orang tanya himar. Nabi jawab ora usah ngono, Dong. Pokoke kok edahe ngene. Cara Jawa wis ora usah ngono, ora usah bakas himar, ora usah bakas mobil, motor, jubah, serban, cek kethu, cek opo wae. Pokoke ngene, Dong. Fama ya'mal mithqala dzarratin. Ya kan gampang. Misalnya suatu saat mbok mokal borar apa. Misalnya kayak rapat ning Wali Abdal, wabeh 70 mbok 40 piro lah. Jumlahe ra roh kira anggota misalnya. Wabeh keturunan putih. Terus kowe keturunan ireng, sing sitok wali anyaran kesingelan. Tapi aja tobinan. Misale lho. Terus ternyata niatnya dia itu ben malaikat terus, sing seneng Nabi ora sing keturunan putih tok. Sing keturunan ireng yo seneng. Nah, ngono kan terus kepenak kabeh. Niatnya gitu loh, ora muk butuhe aneh. Terus Wali Abdal wae ganteng, kowe elek dhewe, pesek elek. Ben malaikat ngerti, cah elek lah ya seneng Nabi. Ora kok malah nyesali eleke. Lah kan akhirnya gak rido mek kodok. Jare pangeran, saya elek ra rido mek kodok kodar. Oh, tak elekno pisane neraka. Malah repot. Dong gitu. Jadi kabeh kembali ke kaidah fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan niku dibabno kalian Imam Bukhari babul ahkam allati tu'rafu bidalail wa kaifa ma'na dalalah wa tafsir. Diikutkan induk bab kitabul ittisam bil kitabi was sunnah. Ini penting kalau aturakan kersane jenengan ngerti. Jadi sebetulnya makanya Dewi Said Muhammad itu ketika beliau sering debat sampai kelompok cara kowe kubu sebelah nih. Setiap detail perilaku itu beliau ditanya hadisnya. Ya sebenarnya itu ngalami semua di Indonesia, di Mekah, di Pakistan, di semuanya sama. Misalnya kayak gue Jalalain hadisnya apa? Ya Nabi atau gue tafsir Jalalain. Lucu tuh Nabi kok gue tafsir. Memangnya Nabi murid Imam Suyuti ya? Ya nah. Ngaji gue Jalalain bid'ah Nabi dhisik ora tau. Repot. Aku mau ATM ta, Bah. Nabi dhisik nak pidato ha tak terangno. Kepen ngersakno nggon dhuwur sederhana. Ning ndi Mas Arafah ora ana sokhorat tuh. Ya Nabi wis munggah, ya ora pesen panggung. Ya ning watu paling dhuwur. Terus ngendikan teng kene Abu Hurairah. Ya ora usah MC. Ya ora wedok MC-ne ya ora. Nabi ngendikan ya Abu Hurairah istansitinna, saya wong kon menang. Abu Hurairah pidato an situ wasma'u sing tiru-tiru Bilal Jawa lho. Ya semeneng kabeh sing ngendikan Nabi. Ya ora ana wabil khusus ya bulbet ya ora ana pokoke. Langsung iki cerita. Lah nek kowe fanatik di luar iku ya ora sunah. Nah Dewi Said Muhammad termasuk bahaya di era sekarang adalah setiap detail atau kasus tertentu atau konteks tertentu atau momen tertentu ditanyakan hadisnya. Dan kita akhirnya kesulitan nyari dalilnya. Cara Said Muhammad itu keangkuhan. Dewi Said Muhammad itu keangkuhan. Ketika agama ini sudah dinyatakan sempurna, al-yauma akmaltu lakum. Itu karena iktifaan bil qaidatil amah. Dewi Said Muhammad karena Allah mencukupkan ada kaidah amah. Atau kaidah sing jami'ah. Ya sudah kaidah jami'ah paling ndak itu la darar wala dirar. Kowe ngaji, sebuah kitab ya ora paham ya turu. Terus ora penting. Ya nek Allah ngitungnya paham jelas gak paham, tapi nek Allah ngitungnya gak madharati wong liya. Kan luar biasa. Nak ngorok madharat kan mergo.
Liyane kan risi, no. Ngiler ya madorot kangkang ngepel misalnya. Utawa nak disote ya madorot elek-elek wong Islam. Kula waca malih. Dados Dawe Sayyid Muhammad problem itu adalah tadi setiap momen itu ditanya hadis. Ya kan gak mungkin misalnya piye hukumnya nggo tafsir Jalalain. Piye hukumnya nganggo komputer, nganggo HP. Tapi kalau ditanya khairan, misalnya nggo pengajian ya khairan, nggih delok pornografi ya syarron kan terus jelas. Kebetulan mbok lakoni kabeh. Kan malaikat karek ngitung. Tak ada totalan, khairane pira? Syarrone. Tapi kan gak perlu golek hadis tentang HP. Ya kalau suwon nggih nak sampean nganggur pas nganggur ketok pas waras, golek teng Bukhari ini dereke juz sekawan pun Bukhari akhir. Kita boleh disambil kita sunah termasuk pun akhir Bukhari. Nomere pun 700 300 7.356. Pinten 7.000. Jadi kan nak maca hadis iki berarti wis hafal piro? 7.300. Ya, 7.000. Nah, so apa loh nggo pidato. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor kan 736. Wes kok koyo cah pinter. Jadi terus ikut dibabkan wa kaifa ma'na dalalah wa tafsiruha. Apa wa kaifa ma'na dalalah wa tafsiruha. Jadi ketika Rasulullah nafsiri fama ya'mal ternyata pertanyaannya itu hal-hal keseharian kayak orang punya kuda piye, hukume wong duwe khimar piye. Misalnya ngene, kowe melarat. Terus rumah kucing Brazil, regane 2 juta. Wong kan seneng. Weh, kucing kowe kerumat wong nek bojone. Ya sebab piye lah, sementing wong iku ora ketok melas nemen-nemen. Utane umah menut tikus gobedi. Suwong rumah. Weh, kewan sing ora halal di rumah. Tapi aja sebelah lho ya. Utawa wong terus ngamati goblok itu termasuk kewan sing fasik kok di rumah. Ya mbah lah terserah lah. Yang jelas nak tikus lemu berarti pakanan akeh ning omahe. Ada terus termasuk bahayanya seorang lagi. Nah ini terus malih. Ada hal-hal yang keseharian juga, seorang lagi keseharian juga. Dop, rasa di mana nih? Kok mana nih kawuk? Kau itu semangat kawuk. Dop itu kewan mirip kawuk, tapi mana nih kawuk Arab. Pokoknya cuma mana nih kawuk Jawa. Keseharian Nabi itu kan normal. Ya normal kalau dikasih sahabat ya ikut dahar. Dan kalau beliau ikut dahar berarti jaminan halal. Kalau melarang yang serius berarti haram. Tapi kalau tidak dahar juga tidak melarang serius. Nabi sebagai al-mubayyin anillah itu harus ngendikan. Wasu'ilan nabiyyu anid-dob. Sahabat itu lucu. Mau bertakok khimar. Orang takok dob. Ini lo Nabi kok bakat khimar mbek jaran. Ini lo dob niku sebuti dob niku kawuk Arab. Lho kok kawuk seliro coba ya mangan seliro. Kawuk Arab. Lah iku anake jenenge Yo, sarap kabeh. Kalau maca. Ini masih waqat akhbaron Nabi amral khaili wa ghairiha, summa su'ila anil khumur. Fadallahum niki cek dawuh Imam Bukhari, mboten dawuh sarah, mboten niki tesih orisinal Bukhari, dereng komentare sarah. Saulang ndak komentarnya sarah. Fadallahum ala qouli ta'ala fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa su'ilan nabiyyu anid dob. Faqala la akuluhu wala ukharrimu. Aku iku ora kulino, Cong. Aku iku wong priyayi, dadi aja jak mangan kawuk Arab. Misale kiai priyayi, tak baleni kiai priyayi. Senajan to yakin nek welut halal terus kiai makani welut sak piring mungker ngono kan ya. Nek kiai Bojonegoro tenang ae misale umume kiai ana welut mlungker ya, dakok ning apa? Piring. Monggo itu seutuh iki. Nah kiai priyayi yo mikir. Waduh Cong kok welut Cong. Ya diterangno wis welut. Lah Nabi cara zaman Nabi Sugeng, Cong, aku ya ora kulino mangan ngene iki, tapi ora tak
haram. Harus ngendikan karena sekali Nabi ingkifah tidak megang sama sekali pasti diduga haram. Nah, tapi Nabi harus ngendikan wala ukharimu karena Nabi itu wajib tabyin. Tapi cong aku ora ngaramno. Ono sing jajal, jadi sahabat itu wae masing koyo Bojonegoro Gus. Terus wa ukila alama idatin Nabi adab. Piring nampan sing biasa digodhar Nabi. Disilah. Terus diseni dop, diseni welet kok. Terus digo mayoran ning ngarepe Kanjeng Nabi. Ben jajal piye? Ben jajal piye? Terus fastadalla Ibnu Abbas bi annahu laisa bi haram. Nah, terus alasan niki mulai dewe sarah li annahu sallallahu alaihi wasallam la yukirru ala batilin wa la yukirru. Nabi enggak mungkin dengan melakukan pembiaran terhadap barang sing gak bener. Itu dijajal tenan sahabat. Tuwakok ya dijawab, "Ojo ngaku ra kulino mangan, tapi ora tak haramno." Jajal nyanggup piringe Nabi surga. Kayak welut melungker terus. Wah mangan dasi terus muni mangan buntute wal sing wong priyayi kan. Weh. Nah intinya itu aniku lho waca. Wa ya fi syar'i al-irsad ila anna hukma syai'al khas alladzi lam yarid fihi nassun iku dakhilun tahta hukmi dalilin akhar bi tariqil umum. Makanya bahaya betul kalau setiap peristiwa kita harus nyari apa? Hadisnya atau dalilnya. Cukup dalil umum yang memayungi semua apa tafasil ya, perinci detail-detail. Ya mau misalnya saran. Ya hukum ayatul Ka'bah mesti kita jawab sunnah. Tapi hukum ayatul Ka'bah kita taklimul halal wal haram, mesti ya darane apik. Enak adalah gomo. Ya kok pangeran ngitung dhewe, malaikat lah. Pangeran gak usah mikir, malaikat sing ngitung keselen kan iku. Wong ayat loro wae kok untuk 5 juta iki piye perinciane iku piye? Misale malaikat iku piye wong ayat loro wae kok untuk juta mau sak jam guru madin sak wulan mau untuk 100. Iki piye perinciane iki piye? Ngitunge piye wis ngono dhuwit kotak masjid misal iki piye wakaf e kanggo pengajian apa kanggo nata kran masjid iki penggunaan wakaf ndak sesuai peruntukannya iki piye wong kasut ketara ya jadi kalau suwon sampean ditakdir ke apal Quran atau gampang lali di semua perilaku kita bahwa ngitungin itu ya ma'ubali Allah astami al-ghiroha hasbi. Ini ku nyata gitu kehidupan kita nyata. Kita tahu setahu-tahunya bahwa misalnya kasrotud dohi tumitul kol bagagan guyu mateni hati. Tapi ada riwayat yang diyakini banyak ulama termasuk kitab Ihya dan beberapa kitab inna min khiyari umati kauman yathakuna jahron termasuk umatku pilihan. Nak tengene Ihya malah redaksine luwih ekstrim. Inna min khiyari umati fima nabba'ani al-mal wa'ala. Aku untuk kabar ke langit paling dhuwur. Ternyata umatku sing top-top sing nak guyu banter. Itu ternyata betul Allah seneng. Wong guru madi untuk duit 150 tok senenge ra karuan. Di bojo elek penceng dirongkal ragul pikiran kan seneng. Bocah kok ngono, apikane kok ngono. Bojo elek tumpakno motor tuwa. Ngono ku ning pasar bagiane kol. Ana sing numpak Alphard bojone wayu jek mereng. Wong pengiran kan haru, Mas. Wong ngaji ra paham kok suwenenge ngono. Bocah kok apike ngono kan suweneng pengen. Umume wong haji ra kelar kaji yo suweneng. Mau ketemu wong haji yo suweneng. Titip jenenge dititipno. Mau kon nyeluk ning kono. Ya yo kok tak jeluk suweneng iki, Pak. Titip jeneng. Bocah kok apike ngono, mbok titip jeneng. Mbok celuk ya aku ning kono ngono sih. Ya ya lek sopan. Padahal sing haji niat bodoni, ora kepikiran nyeluk. Lali. Titipane lali. Intine pangeran nggih seneng sing haji ya seneng karuan kelar. Sing ra haji Mas, kelar titip ngono. Seneng. Kulo wonten wong melarat sing terpelajar. Tapi tak paringi jeneng ana kaji titipi dhuwit. Kon go jajan, salah golek.
Ben wong kaji sing mlepuk ning kono ngopi, ternyata nggo dhuwitmu. Jebule dilakoni tenan wah kacau e. Kena melarat awarai, kan ijek melarat ngomong ijek melarat. Ngono kaji sangoni 200.000 tapi syaratnya gue ngopi guyu ning pinggire Mekah. Ternyata wong sing mlepuk ning kono iku sing biayai ngono maksudnya kan. Ternyata sing pahpoh lagi nyingkrang ning gone Ben Dawud ngono. Iku sing biayai kowe. Ya kowe temangsang ning Indonesia, kowe temangsang ning Indonesia. Tapi kan keren wae. Keren. Kan apa nih nulisnya tebet deh. Pak kaji iki sing ngopi pahpoh, pakai uang wong sing saiki temangsang ning isor wit. Dong ya. Ojo goleh-oleh kesakralan ojo. Ngopi mbek guyu pahpoh kon. Dong ya. Ya kabeh pokoke dalil umume fama ya'mal misqala dzarratin khairan. Ya terus kula waca malih. Qala Ibnu Mas'ud hadhihi ahkamu ayatin fil Qur'an. Ahkam itu ya sudahlah pakai ayat ini saja di semua perilaku kita. Ya hadhihi ahkamu ayatin fil Qur'an. Terus wattafaqal ulama ala umumi hadil ayat alqailuna bil umum wa man lam yaqul bih. Ulama yang tidak berpendapat bahwa boleh mengumumkan semua dalil saja di ayat ini setuju semuanya harus umum. Jadi kalau suwon, di semua misalnya kayak ngene, misalnya kayak masjid kan mungkin pilihannya banyak. Yang saya alami atau sing dialami kalau kayak menangi cerita-cerita tentang Mbah Zubair, Mbah Mun, sampai Mbah Sahal, sampai macam-macam. Sementara perilaku kamu itu tidak karena kebencian, memang khairan sama apa? Misalnya sholat di saf awal tentu kita sepakat sunat. Ya tapi aja wong alim. Ya sakake sing khutbah. Wong khutbah ku menek-menek nggo tongkat terus ngandani ngisore gurune kan ya sakake. Lho kula nyekseni piyambak Mas, wong alim-alim kula roh Mbah Sahal nak badhe Jumatan, ngasto serena. Terus manggon ujung masjid. Pas komat lagi miyos terus nggelar sajadah ini pinggire mobil bareng imam salam terus kundur mlebu. Kula kan nunggu misanane Mbah Rata. Sak ke imame ngono tok. Ora wong lima tolek terus misale basal kok ngarep. Terus diundang-undang ditinggi takwa ngono kan. Dadi wong sing apik. Kan yo kabeh ku yo sementing ngene iku khairon. Ngekeki hak khotib pah. Tapi nek kowe ora alim rapo kok nggo guri apa wae. Jebule rokokan, jebule. Ngono lho maksudnya ku sementing ku. Bareng imam wis takbir, rokoke berarti sedot. Bareng Allahu Akbar bluke jam metu. Oh, fasek swasta yo. Artinya ini pilihan-pilihan istihad, misalnya piye lah kesunatane wong alim yo aja kok saf awal, asake napa imame. Ya dalil umum saf awal tetap, napa dalil umum saf awal? Tapi harus ada pengecualian, ada konteks. Misalnya kayak Abu Hanifah terus dadi wali lucu. Dene ngutangi wong, ngutangi. Man Allahuddin. Nak ketemu wong sing ngutang ndelik. Kaya apa isine wong utang kan isin. Intinya gini, Abu Hanifah ndak akan sholat saf awal nak imame ku sing utang. Meriang cahaya. Misalnya gue diutang uang 2 juta, makmume sing ngutangi, jatuh tempo. Jadi kabeh yo dielmoni lho, aja mentang-mentang saf awal paling afdol terus. Bobol terus sakit to. Wong khotib iku papos minggu pisan iku mbok ganggu. Wong nyindir tangga ya pedak khutbah kowe kok. Nyindir tangga ya pedak khutbah wae. Aman akhir banyak begini-begini wis oleh ngencanakno suwi. Bareng ngono jebule ning arep iku gurune. Ilmu retail lah terus ketemu grosir kan yo sakake no. Mana kayak kula misalnya takok Mas, ana pengajian itu Gus Bak sunat teko tak haram. Jawab ya? Haram. Iyo sakake to. Sakake yo. Ha iya men sakake. Ya sepakat sakake. Ya terus kula yang kula waca tadi nggih, terus sampai
sinten Ka'bul Ahbar itu muji ayatani, 2 ayat. Bukan 2 surat, 2 ayat yang isinya itu sudah sama dengan apa yang ada di Taurat dan Injil. Dan ini kalau suwun di semua perilaku kita. Misalnya kita HP api, es ngetokno nak Pak Kaji ku gaul, apa? Pak Kaji ku gaul. Sing mari maksiat tak maksiat, sing ora maksiat ya ora. Maksiat. Ya terus pamaya amal itu. La ubali alla astami al ghairu. Dewi sahabat itu la ubali alla astami al ghairu. Saya tidak dengar ayat yang lain itu tidak apa-apa, asal dengar ini maksudnya semuanya sama. Napa? Ya terus no dhewe ha, pokoke terus no dhewe. Mulang cawe tok balik syahwat agendi. Lah kok pangeran dhewe ya mulane ning fikih iku nazar li taklim oleh tapi saiki taklim di nazar wis pokoke diuthik. Nazar dari muamalah iku oleh, jebule muamalah krana nazar. Warung kopi ku ya akeh kok milih iku berarti kan muamalah iku lin sing nazar muamalah ngene lho ha, kowe mau aku motor bareng pas kepen ngopi yo langsung ngopi. Delalah bakul ya, iku jenenge delalah. Ora kok sapal titik. Pangeran udah dibodoh nih. Dong ya? Banget dong ya. Pangeran udah dibodoh nih. Kok malah diesel. Bocah. Oh. Mohon clear ya. Nah, Pak Tang Bukhari wae. Nomor berapa? Sudah hafal nomor berapa? Apalah gue pidato terketok pinter. 136. Pira 7.000? Wes ketok pinter ya Mas, cara pidato. Dalam hadis Bukhari nomor sekian waduh. Top. Ketok pinter ngene. Ale ngapal nomor. Wis 7.000 ke atas ora. Wah, 7.000 ke atas, Mas. Ya sebelah mobil lagi. Nah misalnya kiaimu pinggirmu apal arba'in nawawiyah meriang 40 bisa bro 7.000 merinding. Itu dia akibat ditambah ya. Masa. Mantap lagi. Mantap lagi. Kayak Aku motong ini. Wes. Saya ngaji. Tenan lho iku mau hadis lho apa lho. Repot. Suratul Adiyat Makkiyatun aw Madaniyatun wa ya 11 ayat. Wal Adiyati dhabha. Lan anut teng mriki ya, anut ngonceng ngaji Jalalain ya anut Jalalain. Demi kuda-kuda sing negar banter. Ail khayli disi demi kuda tak tukang melayu utawa kiye kono maknane negar banter. Bil hoswi ing dalem perang watat dukulan apa sing suarane nguk jenenge cara apa sih? Kuk itu jenenge apa? Saking apa? Jalannya banter dan sudah lama. Lan nyuwara apa adia? Ndobhan lan nyuwara tenan. Dua tekang aran dobu iku sautu ajwabiyya. Mun kula delok teng kamus memang bacanya tatbuku bidamil ba terus sautu ajwabiyya iku swara jero-jerone iki la khail ida adat. Macane ini adat ya, sing kata ada yakdu aduan apa? Ada yakdu aduan. Saida adat nalikane melayu apa ikhlas khail. Fal muriyati qata monggo demi kuda sing nglahirno api. Ail khaili demi kuda turi kang iso apa mercikno apa khail annaro ing ketan kelawan mercikno tenan. Dikawa kiriha kelawan apa tumpah-tumpahe kuda Mas. Sikile kuda apa jeneng sing dikai sepatu. Tumpah kuda. Yo kok belan apa? Kontol sikile lho. Kakek nomor iki. Iku lho apa tumpahe sing dikai
Kaca. Ya anak Arab ora mesti digawe tapel, wae tapel.